sore hari ini. Tak lupa juga kepada ketua kami, Ketua Miswanto, Ketua Bank Sampah Pensosmas Kelurahan Tanjung Selatan. Baiklah, nanti untuk materi sosialisasi kami pada sore hari ini yang nanti langsung dipaparkan atau disampaikan oleh ketua kami kepada Ketua Miswanto. Sudah siap? Oke, boleh ya. Jadi supaya mempersingkat waktu karena ibu-ibu juga ada agenda selanjutnya. Jadi kita langsung aja nih ke pemaparan ketua kami. RT dan Ibu Dasa Wisma Kemanan dan Permai di RT 6 RW 3 Kelurahan Tanjung Selatan. Kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk kami bisa memberikan sosialisasi tentang masalah sampah. Namun sebelumnya kami minta maaf dulu nih Bu, karena masalahnya ini sosialisasinya sampah, kami bawa sampah. Jadi agak membuat sedikit suasana berserak. Namun di sini kita akan menjumpai yang namanya sampah itu tiap hari. Kenapa? Setiap kita melakukan aktivitas itu pasti kita jumpai dengan namanya sampah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang mana pada sore hari ini kita semua mampu diberikan kesehatan, limpahan dan limpahan rezeki sehingga kita bisa berkumpul di kegiatan Dasa Wisma ya Bu ya. Perkenalkan, saya namanya Miswanto. Saya sebagai penanggung jawab Bank Sampah Pensosmas dan teman-teman saya yang tadi membuka acara itu namanya Mbak Linda, dia sekretaris, yang lagi pegang dokumentasi itu bendahara itu Ibu Asnawati, dan ini Bu Sumina, ini penasehat kami sebagai senior kami. Bank Sampah tidak menerima uang Bu ya, jadi bukan kami tidak mau, namun di sini Bank Sampah kami menerima sampah. Jadi di sini juga kami mengajak, ayo pilah dari sampah, ayo pilah sampah. Sampah itu tanggung jawab kita bersama. Kenapa? Karena masing-masing kita itu pasti akan di antara kita semua itu pasti akan menghasilkan sampah. Contohnya pada sore hari ini kegiatan kita ini menghasilkan sampah. Yang brosur saya kasih dan teman-teman itu apabila tidak bermanfaat itu akan menghasilkan sampah. Dan juga nantinya ada makanan yang berbentuk saset itu akan menghasilkan sampah. Jadi masing-masing kita itu akan bertanggung jawab dengan masalah kita punya sampah masing-masing. Jadi jangan sampai nanti di perumahan ini sampah itu menyalahkan Bu RT, sampah itu menyalahkan Ketua Dasa Wisma, tidak. Jadi kami di sini mengajak, ayo kita bertanggung jawab dengan masalah sampah kita masing-masing. Gimana caranya? Ayo pilah sampah dari sumbernya. Sumbernya dari mana? Dari rumah kita masing-masing. Sampah organik mudah terurai oleh alam, namun dia berbau. Sampah anorganik dia tidak berbau, tapi apabila kita membuangnya di sembarang tempat, tidak kita buang di satu tempat yang bisa bermanfaat, akhirnya dia menjadi pencemaran lingkungan. Dia memakan waktu lama. Sampah anorganik itu sampah yang dihasilkan dari tambang, ya, olahan. Hasil tambang diolah manusia menjadilah seperti besi, plastik, misalnya dari tambang-tambang. Itu tadi perbedaan antara organik dan anorganik. Kalau anorganik itu tidak berbau apabila tidak tercampur oleh sampah organik. Jadi kalau nanti ibu-ibu di rumahnya tong sampahnya ada berapa Bu? Satu ya Bu? Satu ya Bu? Gak apa-apa, yang penting ada tong sampahnya. Namun di sini kami memperkenalkan, kalau bisa tong sampahnya 2. Saya buat contohnya 2 Bu. Mohon maaf kembali menyerakkan lagi. Semua saya masukin ke dalam tong sampah. Ini langsung praktek aja ya Bu. Semua masukin ke dalam tong sampah. Jadi 1, sampah organiknya juga saya masukin jadi 1. Saya belum pilah. Saya masih masukin jadi tong sampahnya jadi 1.
botol, ya botol saya buang sembarangan. Botol ini kurang lebih memakan waktu bisa 30 atau 60 tahun. Jadi kalau kita buang sembarangan di lingkungan kita, tidak dibantu tangan manusia, dia terurai secara alami itu kurang lebih sampai 6 sampai 100 tahun. Sini label kita. Organik 1 sampai 2 bulan. Karton itu 3 sampai 5 bulan. Karton masih termasuk organik. Kenapa? Bahan dasarnya itu dari tanaman, ya, dari pohon. Filter rokok 10 sampai 12 bulan. Kantong plastik 10 sampai 20 tahun. Kulit sepatu 25 sampai 40 tahun. Kain nilon 30 sampai 40 tahun. Karet sendal. Ini sampah anorganiknya akan bau karena tercampur oleh sampah organik. Gak cukup dia rupanya, ya. Saya masukin lagi sampah-sampah plastik. Gak cukup dia. Akhirnya masukin lagi jadi satu lagi. Kaleng-kalengnya saya masukin jadi satu. Ini nggak dipilah nih. Semua jadi satu saya masukin. Saya nggak pilah tong sampahnya. Nanti dari hasil pemilahan yang tadi yang kami sampaikan, ayo pilah sampah kita masing-masing, nanti akan hilang sendirinya ataupun berkurang. Yang tadinya saya timbang sama tong sampahnya 2 kilo 3 on, sama tong sampahnya taruhlah 3 on 2 kilo 2 kilo. Ini tidak dipilah. Mbak Linda boleh bantu saya yang belum saya pilah, ya, mohon bantu dipilah Mbak Linda, yang mana yang plastik, yang mana yang kaleng, yang mana yang nanti kita akan hitung tong sampah ini. Ini tong sampahnya jadi satu, tidak dibuat dalam satu rumah itu dua. Jadi kalau bisa tong sampahnya dua. Kenapa? Misalkan sampah organiknya sama sampah anorganiknya. Sekalian dipilah. Sekalian dipilah. Kaleng aerosol itu masuk ke dalam besi juga? Iya, itu termasuk besi keropos. Adanya di kaleng aerosol ada labelnya dari kertas, ada bagi dua. Kalau bisa label kertasnya dibuang, dipisahkan lagi. Nah ini ya Bu, Ini dipisah. simpan Bu. Itu masukin kantong, itu masukin kantong. Berarti nggak jadi satu dengan gelasnya Bu. Nah, itulah nanti yang itulah nantinya terbuang ke dalam tong sampah. Namun di bank sampah kami plastik pun kami ambil. Ada label harganya Mbak Lin. Jadi plastik ini beda lagi harga sama dengan Iya. Jadi di sini manfaatnya memilah sampah itu paling tidak itu untuk kebersihan lingkungan rumah kita dulu. Ya, jadi kalau dalam satu rumah itu sudah mempunyai tanggung jawab dengan sampahnya masing-masing. Sudah bertanggung jawab dengan namanya sampah kita masing-masing. Tong sampah yang di pasar baru itu berkurang jumlahnya. Kita hitung nanti ya. Tadi sekitar 4 kilo 3 on, tong sampahnya 2. Jadi nanti kalau bisa tong sampahnya di dalam satu rumah itu 2. Satu anorganik, satu organik. Ya. Ya. Anorganiknya itu menurun. Kenapa? Pemulung aja tidak mau memungutnya. Karena sampah kita terjadi satu. Seperti di tong sampah pasar baru, kenapa sampai berserakan? Itu dia, tong sampahnya jadi satu. Tapi kalau tong sampahnya terpilah di antara organik dan anorganik, bersih tong sampah itu. Ini kita nanti hitungnya ya, tong sampahnya. Jenis-jenisnya bisa dilihat. Ini saya ini terus nih karena masih jadi kekhawatiran kita sebagai ibu rumah tangga karena mindsetnya udah dijelaskan kalau sampah untuk anorganik itu kan bisa dengan tangan biasa, misalnya kita kayak botol gelas kita pisahkan. Nah kekhawatirannya adalah sampah organik bagi ibu-ibu yang membeli ikan, beli ayam, otomatis kan membersihkan.
Nah nanti kalau isian perutnya itu ditumpuk jadi satu kan jadi khawatir untuk sekitarnya mengundang lalat. Ibu-ibu sekarang buang sampah organik bekas ikan kemana? Biasanya kami ada Tong sampah kan? karena 3 hari sekali baru ngangkut. Iya kan? Tong sampah berarti kan? Tapi Bu, Pak, misalnya kayak di ikan itu kita bungkus dengan plastik. Nah, jadi kan anorganik masuk lagi gitu di situ gitu. Jadi kayak ada pasti bercampur, bukan pasti sih karena udah kebiasaannya gitu. Jadi kayak gimana sih ngurangin kalau kita benar organik ya full organik kita buang di situ satu tempat tapi tidak menimbulkan khawatiran sekitar kayak lalat, kotorannya gimana, semut. Paling tidak tuh KTP-nya bagi yang ibu-ibu atau bapak-bapak. Kalau yang adik-adik cukup dia atau kakak. apabila tidak mau menjadi peserta bank sampah, ibu-ibu juga bisa mendonasikan sampahnya kepada pemulung. Sampahnya sudah dipilah, akhirnya sampah kita bisa bermanfaat dan bisa berkah. Yang tadinya sampah kita tidak bermanfaat setelah kita pilah bermanfaat. Mengurangi beban TPA, menangani masalah sampah dan membantu pemerintah. Ya. Itu dia tadi manfaat fungsi Kasih contoh aja. sampah. Enggak. Enggak laku kan? Kasih contoh aja nanti. Sekolah tulis paketnya Ini dia. Kalau tadi tong sampah kita itu jadi satu, organik dan anorganik, ini nggak laku. ada yang basah-basah Basah. ya. Makanya tadi saya bilang kualitas anorganiknya akan menurun. Kalau tong sampah kita jadi satu, ini semua masuk. Akhirnya bukunya tidak laku. Akhirnya bukunya sampah anorganik ini kita tidak bisa kasih ke pemulung. Kita tidak tadi Kia atau kakak. 3 kali penabungan uangnya bisa diambil. Yang dari orang tua 6 kali penabungan uangnya bisa diambil. Jadi setiap perhitungan tadi kita kasih nota. Seperti di bank, resinya dikasih. Kayak tadi saya bilang dari pertama, bank sampah kami tidak menerima uang, tapi menerima Ini sampah. Bang. Di buku itu hanya ada nominal totalnya. Di struk itu uraiannya, uraian sampah yang di store. Ini struknya, ini totalnya. Ini buku bank sampah saya. Saya sudah 27 kali nabung. Kalau jadwal penyetoran Jadwal penyetoran apabila seandainya kita bangunnya di sini nih sosialisasinya. Kami bisa bangunnya di sini juga ngambil timbangannya nanti, penimbangannya. Ataupun ibu-ibu untuk mengejar dia punya nominal penimbangannya di setiap unit posko Kelurahan Tanjung Selatan tuh ada jadwal-jadwalnya. Sampai ke bintang 5 itu ada. Di sekretariat 1 bulan 2 kali untuk jadwal penimbangannya. Ini untuk anak-anak 3 kali penabungan uangnya bisa diambil. Jadi di sini bank sampah kami ini mengajarkan untuk kita semua peduli tentang sampah kita masing-masing. Ya. Jadi apabila di perumahan ini sudah peduli dengan sampahnya masing-masing, Jajan-jajanan. ini duplex. Dia ada bahan campuran plastiknya. Makanya dia punya kilat. Berkat Ya. duplek. Kalau yang ini termasuk kardus. Ini kardus. Jadi yang masih ada seperti iklan yang kilat ini itu duplek. Itu duplek. Yang model gini nih alih-alih, yang model gini nih yang nggak laku. kenapa Pak gak laku Pak? Belum diterima, Mbak. Ini belum diterima. Terus ini Mbak kan itu ada milku itu. titiknya Iya, nih. Iya milku nih kan titik. Paling yang diterima tutupnya sama gelangnya. Kalau tutupnya nggak. Berarti zero waste kan rumah kita. Jadi nggak perlu lagi pemerintah bingung di perumahan ini. Kalau memang perumahan ini sudah memilahnya sendiri, sampah yang sisa pun airnya hilang. Tinggal sampah organik. Kulit telur Iya. itu dicampurkan dengan yang Sampah basah. sampah basah. Iya. Ya sampah basah aja Bu, kayak lauk-lauk, potongan-potongan sayur, Potongan sayur kulit yang bawang. bekas kulit apa? Iya, Iya. masuk. Terpilah dan donasikan. Airnya berkah. Jangan sampai gara-gara uangnya tidak besar, akhirnya kita tidak mau memilah sampah dari sampah kita masing-masing. Ya, sampah itu tanggung jawab siapa, Bu? Ini sendiri. Kita sendiri.
Saya datang ke sini, saya berarti menghasilkan sampah. Saya minum air aqua Bu RT Desa Wisma, saya mengeluarkan satu sampah. Setiap kita semua masing-masing punya tanggung jawab dengan sampah kita masing-masing. Jadi jangan sampai ada yang menyalahkan, itulah Bu RT, itulah Pak Camat, itulah pemerintah. Diam. Sampah itu kok nggak diangkat-angkat, padahal itu sampah kita masing-masing. Yang kita hasilkan masing-masing juga. Jadi kita timbulkan dulu Mama kucing nih. untuk motivasi Mama dan kucing. tanggung jawab. Sampahku tanggung jawabku yang akan kupilah dari rumahku. Setelah itu kita betul-betul rubah mindset perilaku kita tentang masalah sampah. Sampah airnya bisa ditangani. Masih kotor atau gimana masuk kategori gimana Pak? Apakah tetap masih diterima Pak? Apa ya? Ibu jangan bersihkan dulu gitu. Jadi gini ya Bu ya, nah, paling tidak saya menunggu sepakatnya dari posko sini dari Ibu RT atau Ibu Desa Wisma. Saya tidak datang ujuk-ujuk langsung datang. Saya datang itu paling tidak Bu RT atau Ibu Desa Wisma memberikan informasi warga kami sudah siap untuk ditimbang sampahnya. Gitu loh. Kita jadi kami itu hanya memberikan solusi. Bukan berarti kami datang ujuk-ujuk timbang. Kami timbang itu datang itu karena ada informasi dari Ibu RT dan Ibu Desa Wisma memberikan informasi bahwasanya kami siap untuk ditimbang dia punya sampahnya untuk ditabung. Gitu ya Bu ya. Masuk juga dengan sayur lauk-lauk yang udah dari kubah udah gak makan lagi masukin gitu kan, sayur-sayuran potong-potongan sayur. Jadi saya serentak misalnya di perumahan ini saya ngambil hari Kamis. siapin di depan lah ya. Dia beli di depan aja. Belum, dia enggak, kami nggak. Jadi minyak jelantah itu memang kemarin sudah ada penawaran tapi saya belum mau karena untuk naruh tempatnya itu belum ada. Nah, ini kemarin saya tuh ada baca di beberapa platform. Jadi kayak ada bank sedekah minyak jelantah. Nah, cuma nanti memang tapi di luar CP. Jadi mereka itu nanti yang ngumpulin saya sedekah ke mereka minyak jelantah mereka yang olah misalnya jadi biodiesel atau bagaimana gitu. Tapi mereka hanya menyediakan botol aja ya Bu ya berarti ya, untuk kita nampung kan. Untuk nampungnya aja Paling gitu. tidak kegiatan-kegiatan yang dilakukan ibu-ibu di setiap rumah, kegiatan Desa Wisma yang rutin setiap bulan itu kan udah bisa kita manfaatkan. Yang sebelumnya itu kan kita buang aja nih, buang itu. Jadi yang adanya bank sampah ya tadi kita manfaatkan, kita pilah dan kita bisa jadikan cuan. Dan itu jujur itu saya dengar langsung dari Ibu Nona yang sampaikan seperti itu gitu. Jadi ya lumayan alhamdulillah sih. Sampah di TPA di Kelurahan Tanjung Uban Selatan itu luar biasa, sudah banyak sekali pengurangannya dengan adanya bank sampah Pemkotmas. Hanya satu, kita mulai dari diri kita sendiri, keinginan kita untuk menjaga lingkungan, karena kan kita hidup tidak untuk sekarang, untuk generasi anak cucu kita gitu kan. Jadi satu, akhirnya sampah anorganik itu kualitasnya menurun. Kenapa menurun? Pemulung pun tidak mengambil tong sampah itu. Tapi kalau kita pisah, sudah dipisah balik? Udah. Komposnya, botolnya semua Iya, Bu. Ini sudah dipisah. Ini sudah masuk. Tadi kita hitung ya. Ini laku di tempat kami. Hilang sampahnya. Mana yang bekas sampah pilahannya? Sampah plastik. Sampah yang bekas pemilahan dari kantong aqua ini ya. Oh iya. Ini juga. Ini sampah-sampah yang bekas dipilah. 1 kilo. Ini sampah organiknya. On, embernya mau hampir 1 kilo. Ya, embernya 9 on, sampahnya 1 on, plastiknya 1 on juga. Jadi sampahnya tinggal 2 on.
ininya tadi 96 on berarti sekitar 28 on sampahnya. Tambah yang sampah ininya 2 on. 2 kilo 8 on tambah 2 on itu 3 kilo 1 on. Ayo buang sampah pada tempatnya. Ayo pilah sampah sesuai jenisnya. Sampah kaca, plastik, kertas, organik harus dibuang terpisah. Kurangi sampah dengan pilah sampah. Kurangi sampah mulai dari rumah. Agar bumi bersih, hijau berseri, bumi rumah kita harus dijaga. Jangan sampai kotor dan rusak, itu tandanya aku sayang bumi. Kurangi sampah dengan pilah sampah. Kurangi sampah mulai dari rumah. Kurangi sampah dengan pilah sampah. Kurangi sampah mulai dari rumah. Dengan semangat membaca, kami tampil berdaya menuju masyarakat sejahtera, negeriku Indonesia Jaya. Tenaga penyuluh sosial selalu siap sedia, bahu-membahu bersatu padu, wujudkan masyarakat yang maju. 1, 2, 3, mari melangkah bersama, tenaga penyuluh sosial. 1, 2, 3, mari melangkah bersama, tenaga penyuluh sosial. Tenaga penyuluh sosial selalu siap sedia, bahu-membahu bersatu padu, wujudkan masyarakat yang maju. 1, 2, 3, mari melangkah bersama, tenaga penyuluh sosial. 1, 2, 3, mari melangkah bersama, tenaga penyuluh sosial. Tenaga penyuluh sosial.